Gue cuma pengen ngeliat Kuta waktu itu. Ya balik lagi loh Pak Reno, itu mau gaji kecil enggak tapi digunakan bener-bener ada aja jalan cukup ya. Di saat kita banyak kayak semut, di saat kita agak pelep dikit mental semua itu udah ngalami, jangankan ke pertemanan. Saya tergantung lah, kalau mau yang ke Bali kerja niatnya sungguh-sungguh oke aja sih. Dan parkir di sini Pak Reno dibanding Jakarta, Surabaya dan masih murah. Jadi ibaratnya kalau kita tinggal di Bali balance. Stresnya dapet, tapi healingnya deket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua Reno Raditya. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan seperti yang kalian tahu juga kalau di podcast ini tuh di vlog gua tuh banyak ngebahas tentang entah itu objek wisata di Bali atau referensi tempat-tempat keren di Bali, akomodasi dan lain-lain, dan juga bagaimana kehidupan di Bali itu sendiri. Gua spesial banget hari ini sudah bersama dengan, kalau gue sih manggilnya Mama Alika sih. Ya, gak apa-apa, itu nama hitsnya. Nama aslinya siapa sih sebenarnya? Bisa dipanggil Lia. Ibu Lia? Ya. Oke, jadi Ibu Lia ini juga pendatang seperti gua. Udah berapa lama Bu Lia tinggal di Bali? Di Bali kurang lebih itu 15 tahun. Wow, jadi tahun berapa tuh? Ya, sebenarnya dari sebelum menikah tuh 2009-2010 lah. Cuma waktu itu masih kayak bolak-balik aja, belum kayak netep banget gitu. Kalau 2009-2010 sih Bali, kalau misalnya daerah Seminyak, Batu Belik itu yang gue ingat itu masih hutan ya? Masih sawah-sawah ya? Masih sawah dan banyak banget yang belum dibangun gitu. Bener-bener masih kayak polos banget. Iya, daerah Jembaran ini masih... Betul. Apalagi daerah Puri Gading masuk Kuman itu dulu masih kayak banyak bukit-bukit. Padang gitu. Ilalang. Jadi backgroundnya latar belakang pindah ke Bali kan, kalau orang tuh kan pusatnya kalau di zaman itu kalau nggak salah tuh maunya kota besar Jakarta, ya. Bandung, Surabaya. Betul. Ini malah ke Bali. Sebenarnya dulu lulus sekolah itu dilempar ke Surabaya. Jadi untuk kuliah nih? Ya, untuk sekolah merias pengantin. Jadi ibu aku tuh pengen anaknya tuh bisa merias pengantin. Tapi di situ saat aku mencoba, ternyata memang tidak masuk ke situ. Karena aku tidak mencintai make up. Dan aku udah di training pun, diajarin pun nggak bisa. Ibaratnya bukan passionnya ya? Bukan passion aku ternyata. Akhirnya kayak bergejolak kan. Kayak aku kayak nggak semangat. Kayak aku jadi kayak, kok aku nggak bisa? Harusnya orang diajarin bikin alis nih. Bisa nih ya kan. Pertemuan ke-1 dan itu aku memang bener-bener nggak bisa Pak Reno. Kaku gitu? Kaku banget. Dan aku sampai sekarang pun bisa nih nonton video make up, udah 10 kali aku ikutin, aku nggak bisa. Emang kalau namanya bukan bakat dari sononya? Ya, nah habis itu, dan ke Bali itu bukan karena kepengen ke Bali, karena wisata kan orang identiknya, oh Bali, bla 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 gitu. Tahu nggak? Karena iseng banget. Gue cuma pengen ngeliat Kuta waktu itu. Tapi tahu Bali sebagai daerah wisata tahu dong? Tahu, cuman kan nggak yang aku idam-idamkan Bali gitu, enggak sebenarnya. Cuman aku pengen lihat pantai Kuta tuh bagaimana aja gitu. Dan itu aku ikut oleh teman saya waktu itu naik motor dari Banyuwangi, ikut aja. Nyebrang. Dan itu dipikir teman saya tuh ya ikut, di sini ada saudara, habis itu ya udah pulang gitu. Dan aku cuma bawa ransel doang 1. Nah akhirnya udah nyampe Kuta, akhirnya aku ketemu Kuta, dan pada masa itu Kuta masih yang nggak kayak sekarang ya, menurut aku masih yang bersih lah. Betul. Dan waktu itu akhirnya kayak temen saya tuh shock, karena di situ aku bener-bener kayak pengen kerja tapi nggak ada tujuan kerja di mana. Tapi kan kalau misalnya orang-orang yang pindah ke Bali itu kan sebenarnya mindsetnya adalah ketemu bule. Ya. Apakah dirimu juga seperti itu? Awalnya? Awalnya enggak. Awalnya karena pengen gini. Ini boleh nggak sih ceritain? Jadi dulu itu aku di kampung, yang namanya di kampung. Aku lulus sekolah tuh banyak banget yang ngajak nikah. Oke. Dan alternatif kabur terdekat itu menurut aku Pulau Bali. Pelarian berarti. Pelarian itu tuh Pulau Bali kan. Karena kalau di Bali tuh ya oke lah Surabaya deket, cuman kan kalau Surabaya tuh kayak lebih gimana sih? Lebih satu orang kadang nggak nyebrang laut kan? Iya gitu loh. Aku lebih ke Bali tuh ya kayaknya Bali aja deh yang masih kayak nggak terlalu rame di pikiran aku. Walaupun wisata tuh kayaknya nggak terlalu rame. Memang aku kayak nggak tahu Bali kan. Nah di situ
setelah aku di Bali sebulan, nah di situ kan otomatis kayak udah tahu nih Bali bagaimana ya kan ke depannya. Nah di situ akhirnya saya coba-coba untuk melamar pekerjaan, jadi kayak SPG waktu itu. Nah di situ aku belum kerja tetap karena kan kondisinya kan lagi nggak jelas ini di sini kan, nggak punya kendaraan, nggak punya apa. Akhirnya kerja itu kan nggak boleh 1 bulan, harus minimal 3 bulan. Nah kan, setelah 3 bulan itu selesai kontrak, baru aku pulang ke Jawa. Sempat balik lagi? Pulang. Di situ aku menjelaskan di keluargaku bahwa aku pengen bekerja di sana, di Bali ini. Dan akhirnya bisa aku prepare lah bawa barang yang apa yang bisa aku gunain di sini nih. Kan namanya orang merantau kan awalnya meri-meri dulu, nggak bisa kita. Awalnya kan nekat, cuman bawa seadanya. Sekarang tuh udah mulai persiapan. Aku bawa kendaraan dulu nih dari sana, belum bisa beli. Habis itu bawa kendaraan, kita cari kos yang pada zaman itu tuh kos zaman aku masih 300 ribu. 300-an masih ada lah. Masih ada, tapi kamar mandi di luar ya. Nah di situ. Dan itu kayak kita bener-bener seadanya banget. Dan itu bener-bener aku gunain uang gaji itu buat kos awalnya. Gaji pertama aku tuh kalau nggak salah 700 ribu. Kalau di zaman itu, kehidupan di zaman itu udah tinggi. Udah tinggi, tapi karena kerja aku kan kerja yang serabutan gitu loh, kayak yang ibaratnya aku mau jadi SPG nih hari ini, besoknya enggak, masih kayak gitu. Oke. Kayak freelance aja. Jadi kayak belum yang namanya anak muda ya gitu, karena kan di saat itu aku juga masih dapat uang dari ibu kan waktu itu. Nah dari situ terus aku berpikir aku nggak bisa kayak gini, aku harus bekerja nih. Nah di situ aku nggak meneruskan kuliah atau apa, aku kayak bekerja gitu loh Pak Reno. Di situ passion aku dapat akhirnya kayak di banyak sih pengalamannya, dari SPG, jadi sales. Habis itu yang terakhir itu aku kerja di IO, event organizer. Itu yang itulah yang membesarkanmu. Betul. Jadi tahu banget Bali itu explore bagaimana kehidupan Bali itu. Ternyata nomor 1 Bali itu emang hiburan nomor 1 ya. Betul. Dan orang pergi ke Bali bener-bener buat kayak healing gitu loh. Kayak di sini tuh free, orang Jakarta pun kesini kayak bebas, mau pakai celana pendek, waktu itu mau makan ke resto pun nggak harus rapi. Kalau di Jakarta kan beda Pak, serba formal, masuk restoran, mau ke klub aja harus pakai sepatu. Mau meeting begini aja. Kalau di Bali nih meeting aja nggak harus pakai kemeja outfit yang kantor, enggak. Betul. Kalau dalam sales aku dulu ya, karena kan aku di IO, jadi kayak aku santai banget di sini. Dan aku kayak selama aku di Bali tuh kayak menurut aku orangnya juga low profile semua yang aku kenal ya. Welcome juga. Welcome, dan kayak nggak mau ngurusin kehidupan orang gitu loh. Awalnya tinggal daerah mana? Awalnya aku tinggal di Bali itu daerah Tuban. Tuban itu mana sih yang dekat bandara berarti ya? Yes, betul. Krishna. Bandara Ngurah Rai itu depan-depannya situ sih. Oh iya. Berarti yang di dekat-dekat, yang di belakang lah. Oke, di situ. Itu kos itu di situ dulu. Terus naik dari 300, 500, 700 ribu zaman segitu kan. Itu pada zaman itu tuh nggak ada pikiran mau ketemu bule gitu? Ada. Kan nongkrong gitu kan? Ada cerita, singkat aja ya. Boleh kan diceritain? Ini kita flashback ke zaman muda nih. Ini flashback ke zaman muda ya. Jadi zaman muda dulu kan ya kita belum mengenakan hijab ya. Jadi zaman muda itu pertemanan aku tuh juga luas, bukan hanya circle orang Jawa aja enggak. Ada Manado, ada orang Madura, ada orang Bali, ada orang Makassar. Jadi kayak kita ini hobinya ternyata satu kompi ini sama, makan. Hobinya mencolok sana, kuliner, mencolok sana. Di suatu saat kita datanglah ke hiburan malam nih Pak Reno. Nah di situ kayak ada terikat nih, kok pengen cari bule nih gitu. Dengan 7 orang itu kita datang ke situ, aku nggak dilirik sama sekali sama bule loh. Bener, bule tidak tertarik. Mungkin karena maksudnya kita bukan ini ya. Bule itu kan rata-rata yang eksotik ya? Iya, mungkin. Dan itu kurang gelap kan kulitnya. Dan aku tuh sampai pernah menghitamkan kulit aku tiap hari ke pantai. Sampai aku keling, dekil, rambutku merah kayak main layangan. Kuning gitu, kuning yang jelek. Nah habis itu aku pulang nih ke Jawa. Pulang nggak malah disambut dengan, wah dimarahin. Kenapa kamu merantau malah jelek, hitam, keling gitu. Karena aku pengen kenal bule waktu itu. Ternyata balik lagi, semakin kita mencari seseorang itu nggak akan ketemu sih.
Kalau terlalu obsesi, nggak bakal ketemu. nggak bakal ketemu. Tapi orang yang nggak pernah kita pikir langsung pluk, gitu aja kan ibaratnya kan. Bener kan? Betul. Jadi karena balik lagi mungkin Tuhan kayak nggak ngasih aku sama bule sih kayaknya. Dan temanku semua satu kompi 7 nih yang dapat bule itu 1, 2, 3, hampir aku cuma 3 orang aja, yang lain semua dapat bule. Sampai sekarang ada yang di Turki, ada yang banyak lah intinya. Oke, kita lanjut tadi yang akhirnya ngerasa mungkin memang kayak boleh nggak ngelirik karena mungkin saya nggak eksotik dan lain-lain segala macam. Kemudian yang membuka jalan akhirnya bertemu seseorang itu bagaimana? Membuka orang. Ini kita buka sedikit ya. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Jadi aku tuh tipikal orang yang mindset aku nih, aku udah masuk ke sini, aku harus kerja. Ada orang yang ke Bali tujuannya kerja habis buat diri sendiri. Aku enggak. Aku kerja harus punya hasil. Dan aku tuh nabung, bisa sampai beli kendaraan sendiri, bisa memperbaiki sesuatu hal yang di kampung, kayak gitu, punya aset gitu loh, maksudnya yang harus dibeli. Sampai aku bisa. Berarti pendapat kalau kebanyakan kita teman-teman di sini kan dapat uang itu buat untuk lifestyle. Enggak, aku enggak. Kalau aku dulu lifestyle ya boleh nih cerita sedikit. Orang yang suka nih dulu sama saya, ya dia yang kayak ngajak makan, ngajak apa, menurut aku normal ya kayak gitu. Memang kan, cuman balik lagi, lifestyle itu balik lagi gini. Menurut saya kamu boleh tahu semua dunia itu, tapi jangan dijadiin edik atau hal yang keharusan. Misalnya kalau tempat hiburan malam nih, harus ke situ. Enggak. Jadi kita ke situ pun kalau ada momen kayak ada live musik, boleh. Dan kita juga bayar sendiri. Satu teman tuh kita kerja, tapi waktunya kerja kita konsisten jam 7 kerja. Oke, jadi yang nggak kayak kalau orang-orang sekarang kan yang saya lihat yang tinggal di Bali, teman-teman terutama, mau gaji berapapun habis karena tiap hari ke beach club. Enggak, aku enggak. Dan aku dulu memang waktuku pernah sampai sebulan pun nggak libur, pernah event gitu. Karena aku kayak aku gini, di saat muda tuh kegunakan bener-bener aku kayak nggak mau buang waktu gitu loh. Kayak aku harus kerja nih, aku udah jauh-jauh kan. Cewek perempuan di Bali rata-rata pemikiran orang kampung jelek, kerja nggak bagus, konotasi. Dan itu aku patahkan dan aku buktikan. Nggak semua kok. Kita bisa kok. Ya boleh, mau hiburan malam apapun oke. Tapi kan kita punya prinsip. Kita punya prinsip di situ. Kita bisa jaga diri loh, walaupun kayak gitu loh. Teman kita banyak kok yang bekerja, yang tergantung aja. Balik lagi emang circle itu menentukan juga sih, Pak Reno. Lingkungan berarti ya? Lingkungan juga. Cuman balik lagi dan punya satu. Apa itu? Apa? Ya itu tadi, keimanannya harus kuat kalau di Bali. Mau senakal apapun ya, saya juga masih muda lah dulu, masih ngapain lagi lah. Iya, masih ngapain kesana sini. Oke, cuman balik lagi kita harus kayak punya konsisten tuh dalam hidup gini. Kerja itu harus bener-bener di tepat waktu dan jangan hitungan waktu. Oke, jadi nawaitunya dulu yang dibawa dari kampung nih. Betul. Kalau udah beres berarti kan memang udah kita jadi kayak kamu mau ditempatkan di gelap, di abu-abu, mau dimanapun, kalau kamu udah punya kunci pakemnya, kamu gak akan tergoyahkan. Betul, saya setuju. Nah, dan itu aku benar-benar menjalani itu dan benar-benar ya, bener lingkungan itu sadis sih di Bali menurut aku. Kalau nggak bisa bawa diri ya. Kalau compare sama Jakarta? Lebih parah Jakarta sih. Ya kan sudah pusatnya ya, Jakarta. kiblatnya lah. Parah sih di sana. Jadi teman-teman kalau misalnya banyak orang yang berpikiran bahwa di Bali itu bahkan hidupnya bakalan melenceng gitu kan? Tergantung kalau tinggal di Surabaya kalau melenceng juga niatnya tetap aja. Menurut aku di antara Surabaya, Bali, Jakarta nih yang pernah aku singgahi semua kota itu, gue lebih pilih Bali. Iya, lebih untuk slow living di sini. Slow dan orangnya baik-baik sih Pak Reno. Maksudnya kayak apa ya? Gak terlalu menjerumuskan gitu loh. Betul. Karena adat Bali juga kuat mungkin ya, dari kuat, itu benar. Ya. Kalau saya sih lebih ke ini sih, mereka itu lebih menghormati privasi kita. Betul, itu betul banget, banget. Jadi 10 tahun saya tinggal di Bali itu yang namanya kehidupan pribadi saya ya saya konsumsi sendiri. Betul. Kecuali kalau sudah berkaitan sama pembayaran uang sampah dan segala macam yang berkaitan dengan masyarakat, itu nggak boleh. Setuju. Dan prinsip kita tuh gini, dimanapun kamu berada, tetaplah jadi dirimu sendiri gitu loh. Betul. Jangan kayak berpura-pura aja kayak harus disukai orang, harus manis, harus gimana, enggak. Ya kayak natural aja, mau berteman dengan si A, si B, si C, mau pekerjaan teman kita di salah satu circle kan nggak mungkin orang kerjanya sama nih. Ada yang kerja mungkin zaman dulu di ini, di klub atau nggak di mana, ya itu kan pekerjaan mereka. Di luar ya libur kan kita jalan bareng, teman bareng. Dan temen aku tuh dulu cewek semua, asik, 8 ada sampai 15 orang kalau udah ngumpul.
Oke. Dan kita kalau libur pergi ke Bandung. Ini malah orang Bali yang liburan keluar ya? Iya, jadi kayak kita bosen nih ada libur tiket 2 hari kita terbang menclok ke sana dan kayak menikmati masa muda gitu loh. Tapi nggak yang ke pacar-pacaran gitu sih. Ya lebih kayak gini. Kita jalan rame-rame, senengnya rame-rame. Seneng rame-rame kan ada nih kayak ibaratnya orang diajak makan dinner cowok, habis itu ngerasa kayak ya udah itu bisa lah kamu di apa gitu. Tapi kalau saya dulu nggak begitu. Perempuan itu harus tetap bekerja. Harus tetap punya penghasilan. Jadi cowok pun yang deket sama kita kayak berpikir nggak bisa kayak ibaratnya kita cuma asal begini nodong gitu, nggak bisa Pak Reno. Aku lebih bisa pergi ngopi beli sendiri, aku lebih bisa pergi karaoke beli sendiri, bayar sendiri kan ibaratnya gitu. Bukan kita yang dibayar orang. Kalau Gitu. teman-teman saya tuh mikirnya gini, orang apalagi cewek tinggal di Bali pasti kalau nggak jadi ani-ani gitu ya. Nggak Atau- semuanya, itu atau- balik lagi. Ada yang memang begitu karena kebutuhan, ada yang memang suka. Tapi balik lagi, kalau kamu tujuannya bekerja dan tujuannya kamu tuh merubah nasib untuk keluarga kamu atau kamu biar punya value yang lebih bagus, ya kamu harus punya pakem iman itu tadi, prinsip itu tadi. Mau dimanapun kamu berada ya nggak akan bisa orang goyahin itu. Itu terbukti sekarang setelah 15 tahun. Setelah 15 tahun, menjadi salah satu orang yang berkecimpung di dunia sosialita ya? ya. Nggak juga sih. Aku bukan orang yang kalau masih muda dulu ikut kayak arisan apa, jalan sini tuh kayak capek Pak Reno. Makanya sekarang di udah usia ibu-ibu ini yang nggak muda lagi kayak ada ngajakin ayo ngumpul arisan ya ikut tapi nggak ngumpul karena kayak aku udah ngelewatin itu loh. Kayak aku udah ngelewatin semua itu kayak sekarang tuh kayak ya udah gitu. Fokus sama keluarga. Fokus sama keluarga ya walaupun keluarganya ya nggak Ya gitu deh. ya gitu deh. Tapi kalau biaya hidup nih, kita compare di tahun 2010 ya? Ya. 2010 ketika datang dengan sekarang bagaimana? Ya dulu masih enak, Kak, kos masih murah. Masih termasuk murah nggak sih Bali sekarang kalau biaya hidup? Makan masih sih menurut aku. Nggak ada yang berubah banget Nggak ya? ada. Karena menurut aku warung-warung Jawa, warung muslim tuh harganya masih normal-normal aja. 10-15 ribu masih Nggak dapat usah ya? sih kayak gitu ya. Makanan enak aja nih ya, kayak siapa yang mau liburan di pantai. Itu ada loh makanan enak, bener lalapan, bakso tuh ada teman saya di situ ya memang enak. Jadi Bakso nggak biru, tenda biru. ya selain tenda biru ada itu, ada tenda biru ada. Jadi memang nggak semahal yang orang pikirkan, makanan itu mahal. Ya balik lagi lifestyle tadi Pak Reno. Kalau orang yang makannya di kafe, terus ya nggak cukup lah kafe 50.000. Kafe minimal makanan ya 70. Tapi kalau untuk biaya hidup orang kehidupan sehari-hari memang bekerja 15.000 juga udah enak. Udah enak. Nasi bungkus yang Jinggu 5.000-an udah enak. Tadi pagi aku sarapan nasi kuning. Kenapa? Ya kan kenapa gitu loh? Wah gitu kan mau nasi bungkus memang aku orangnya justru kalau aku nih ya aku lebih suka makan pinggir jalan. Kenapa? Kalau saya sih lebih santai sih. Enggak. Aku pernah makan ketoprak, belinya di pinggir jalan. Aku nikmatin makan ketoprak itu dan aku liatin raut wajah orang pulang naik motor lalu di situ ada yang raut sedih, ada raut bahagia, ada raut marah, capek. Di situ kayak aku lebih bersyukur gini. Ya Allah ternyata kita nih masih bersyukur bisa beli ini. Belum tentu orang yang pulang-pulang itu bisa bawa uang, bawa apa Pak Reno dengan kayak gitu. Dengan kita makan pinggir jalan tuh kayak kita lebih kayak menikmati pemandangan yang itu tuh menurut aku luar biasa. Daripada kita nongkrong kayak di kopian yang mahal atau gimana gitu ya oke lah nggak apa-apa kalau untuk urusan pekerjaan atau kayak gimana ya. Tapi kalau untuk sebenarnya aku tuh suka makanan yang merakyat. Pinggir jalan, lalapan gitu aku lebih suka kayak gitu. Tapi berarti kan filosofinya adalah ibu tuh lebih jangan terlalu sering melihat ke atas. Betul. Di bawah lo masih banyak yang lebih susah Lagi dan ada cerita dulu. Aku tuh pernah namanya kerja tuh dapat gaji banyak. Pikirannya udah pengen belanja nih, uang muda. Pernah gak sih? Pengen beli baju merek itu nih. Ada merek itu yang pengen ku beli. Beli tas ini merek ini mahal. Ujung-ujungnya gue pakai barang itu ternyata nggak nyaman juga karena kayak gue mau naruh gini mahal sayang kotor bajunya kayak sayang ini gitu dan ternyata bukan aku banget. Ternyata nyaman itu bukan karena mahal atau bermerek, branded gitu ya, bukan itu. Dan aku jual Pak Reno. Berapa lama dipakai?
cuma Hah? 1 bulan. Memiliki barang itu cuma 1 sebulan, bulan dan dijual aku lagi. dan rasa menyesal memiliki tas semahal itu buat apa gitu. Oh, Dan aku tuh beli barang mahal itu sayang gitu loh. berarti ibu tuh termasuk orang yang kebahagiaannya itu berada di orang-orang yang mencintai. Iya. Lingkungan Kayak misalkan aku keluarga, beli tas teman-teman. kayak gini nih. Hmm. Beli tas anggaplah kalau merek anggaplah sampai di atas 10 juta nih. Aku nenteng tas kayak gini pulang kampung. Lantas keluarga aku kan ya nggak ngerti tuh merek apa enggak. Tas 10 juta bisa nggak sih buat makan orang sekampung? Sekeluarga? Ih, udah makan enak kalau di kampung mah, Makanya- hajatan kita. Makanya kayak aku tuh nenteng kayak gitu tuh kayak nggak gitu loh. Kayak sedih gitu ya. Aku nggak mau beli yang mahal-mahal. Iya sih, Paling mahal itu ya kalau kita ketemu klien buat kayak untuk kerjaan. kerjaan ya oke lah, tapi nggak harus semua itu mahal. Tapi kalau memang uang berlebih-lebih, memang dia tiap hari ketemu orang penting ya nggak apa-apa sih kalau udah kayak ya Ya, Ya. sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran juga. kayak sekarang nih kalau aku disuruh pakai baju mahal, branded, terus ketemunya cuma ibu-ibu sekolah ya menurut aku rugi. Kalau menurut aku ya, Oh, buat apa betul. gitu. Kayak yang saya pakai-pakai ini nggak ada yang mahal sekarang. Berarti kalau misalnya kita berkaca dari 10 tahun 15 tahun yang lalu, biaya hidup untuk makanan Nggak ada yang berubah sih nggak ada yang sebenarnya. berubah, tapi kalau properti jauh. Jauh, properti itu sekarang banyak hotel yang bagus, Hmm. wisatanya juga makin banyak, kafe pun juga makin banyak, Kontrakan tempat tinggal kontrakan juga banyak, kos-kosan makin mahal sih. makin mahal. Cuma kalau untuk makanan sih menurut aku masih murah ya di Bali. Kalau makanan saya akui, tapi kalau tempat tinggal Iya, dari saya awal tinggal tuh Bu 10 tahun yang lalu sampai sekarang compare-nya itu luar biasa sih. dan cepet banget properti ya naiknya. Bener. Kan? Aku sampai gini, ini gila properti di Bali loh, aku bilang gitu. Menurut aku bener-bener set gitu. Jadi kalau mau dapat murah tuh kuncinya, kalau misalnya sudah dapat harga murah langsung kunci nyewanya itu DP. 3-4 tahun. Iya betul. Jangan yang setahun itu naiknya Itu tuh luar malah biasa. mahal jatuhnya. Betul. Aku Terus- tuh juga kontra-kontra Pak Reno. Kalau penghasilan nih, mungkin dari teman-teman yang mau merantau ke Bali gitu kan, atau dapat tawaran kerja di Bali. Sebenarnya standarnya ini antara single sama yang berkeluarga. Ini berkeluarga muda ya. Oke, Entah yang anaknya masih satu atau yang cuma suami istri. Itu kira-kira pendapatan yang pantas kalau di Bali itu berapa? Kita nggak lihat UMR nih. Awal-awal itu 5 juta cukup sih. 2010. 2010 dulu tuh 2010 Setelah settle setelah settle 5-an. 4-5 tuh. 45, kalau dari zaman itu 4 juta paling enggak, kalau sekarang ya di atas 5 Di atas 5 betul. Di atas 5 itu kalau single ya. kalau single. Tuh. Kalau Adik saya aja keluarga baru punya anak satu, gaji 6-7 juta cukup loh. Di Bali? Iya, di Sunset Road sekarang. oh tinggal di sini juga, Iya, adik saya. enak dong kalau kayak gitu. Berarti udah nggak sendiri-sendiri banget di Bali. Sepupu. Oh, Banyak sih keluarga, cuman kan memang aku orangnya yang kita kan sama-sama sibuk, kadang ketemu, kadang enggak. ya kalau pas ada kesempatan aja Ya, gitu ya. kayak kemarin ke sana, kosannya masih murah lagi, Pak. 800.000. Ada dapurnya. Dari mana? Daerah belakang Siloam. Oh berarti itu kan dari pariwisata. Makanya, dan murah banget, gede, dan 1 bulan dia tuh buat kos sama listrik cuma bisa 1 jutaan. Loh, yang saya tahu di situ Bu ya, di Jalan Merdeka situ kan? Dekat hotel apa, tulip apa itu loh. Iya, yang di belakangnya Siloam, Iya, yang betul. hotel baru tuh. Iya. Itu kalau nggak salah teman saya di situ 1,5 paling murah deh. Itu masih 800.000 di dalam sih emang. Gila. Berarti harus pintar-pintar ya carinya Harus sebenarnya ya. pinter-pinter. Kadang ada juga yang kerjanya mungkin di dekat Ubung, ngekosnya di situ karena kosnya murah. Ada yang begitu, ada saya juga begitu. Kerjanya nggak jauh tapi kosnya Mahendra Data karena murah gitu. Kerjanya di Uluwatu ke atas kan sebenarnya jauh sama Mahendra Data. Tapi karena mungkin udah nyaman, balik lagi. Ya cari murahnya Cari lah. murahnya. Kalau di daerah Jimbaran kan belum tentu dapat kos gitu. Tahu sendiri kan, Pak Reno. Kalau Jimbaran jangan deh. Pokoknya tempat-tempat wisata kalau sudah properti. Iya, mau cuman ngontrak, kalau mau kos. kalau balik lagi ya, mau merantau di Bali, mau gaji berapapun, kalau niatnya tuh kerja digunakan uang itu bener-bener ya, nggak aneh-aneh dulu ya. Bisa aku dulu lah selama 1 tahun di Bali, jangankan shopping, ke kafe aja nggak pernah, mainnya ke pantai, tapi baru sampai ke link itu, sampai hitam ya itu. Karena selama setahun tuh bener-bener saving money, bener-bener aku tuh kerja, liburannya cuma ke pantai,
dan nggak belanja shopping baju atau apapun yang menurut aku branded aku nggak tahu. Nah setelah itu, setelah aku kayak bisa motor tuh udah selesai kan, aku kan beli motor nyicil, udah selesai tuh baru kayak kerjaan tuh naik gaji gitu, sampai di IO tuh sampai gaji aku ya dapat 10 ke atas lah zaman itu. Udah gede lah. banget itu. Gede lah, namanya masih single ya. Nah itu udah jalan-jalan gaya sombong gitu. Jiwa sombongnya keluar. Jadi gitu ya teman-teman, kalau misalnya buat kalian juga ini mungkin jadi referensi kalau Betul. misalnya mau tinggal di Bali ya. Kalau kita ngikutin UMR kan UMR di Bali sekarang 3,2. Iya benar, kecil sih menurut aku, Kecil. gedean Jakarta, Surabaya. Tapi kan pasti setiap kantor punya tunjangan masing-masing kan. Insentif. Insentif kan, betul. apa di kelebihannya di apa. Cuman ya balik lagi, kalau memang tujuannya kerja itu ya balik lagi loh Pak Reno. Itu mau gaji kecil enggak tapi digunakan benar-benar, ada aja jalan cukup ya. Benar. Itu enggak sih? Benar. Tapi kalau memang pola pikirnya orang tuh bekerja dibuat seneng ya 3 juta semalam juga bisa habis kok. Sama teman saya 8 Ya. juta. Semalam habis Keok kan? juga. Ya, balik lagi. Akhir bulan Ada. minjem. Gaya hidupnya dia yang harus dirubah. Benar banget. Dan circle itu mempengaruhi juga emang. Ini ngomongin circle nih. Ya. Aduh, dak-duk-duk. Kalau Gimana? untuk pertemanan di Bali sendiri kan, waktu saya tinggal di Bali awal, saya tuh dikasih warning sama orang-orang. Ya. Warning Di yang sini gimana tuh dulu? kebanyakan kalau kita misalnya orang-orang di sini tuh katanya ya, Hmm. ini kita general ya, Ah. itu ketika lu misalnya bisa ngasih apapun ke dia yang ibaratnya traktir, mereka akan mendekat. Ketika lu nggak ada ya wassalam. Ada, memang begitu. Aku juga pernah mengalami itu. Berarti ada gitu ya. Ada. Tapi balik lagi, Hmm. kalau pribadi aku ya, karena aku tuh orangnya dulu menempatkan orang tuh sama kayak aku. Ternyata memang nggak bisa semua orang tuh kayak kita, Pak Reno. Mm-mm. Kita baik baik ke semua orang nih, oke. Cuman memang nggak bisa dipungkiri orang begitu ada. Di saat kita banyak kayak semut, Hmm. di saat kita agak collab dikit, mental semua itu udah ngalami. Jangankan ke pertemanan, Hmm. ke circle kehidupan keluarga juga seperti Saudara, itu iya. kan. Saudara Saudara, gitu. Tapi balik lagi, niat baik kita kalau berteman itu kita tulus saja sama orang. Hmm. Nanti kita juga akan dipertemukan dengan orang sekelompok-kelompok kita. Contohnya, kayak kita dipertemukan si A, si B, si C dengan berbagai macam karakter, dengan ada kelas, ada ini, ada itu, ya itu udah hukum alam, perputaran, Itu akan memfilter gitu ya. memfilter kita. Tapi lantas kita jangan kayak, gue nggak mau begini, gue harus gini. Nggak juga, kita nggak boleh jadi orang jahat juga gitu ya. Kita baik-baik aja, tetap jadi orang baik. Nanti ibarat kata burung, kita tuh akan dipertemukan sekelompoknya tanpa kita sadari, tanpa kita pikirkan, kita ketemu orang yang sefrekuensi lagi, Oke. yang baik, yang mengerti. Itu pasku. Kita cukup baik aja, tetap baik jadi orang. Nggak usah merubah diri kita untuk gimana-gimana. Cuman kalau untuk sama orang yang pernah melukai kita kayak circle gitu nih, ya kita cukup tahu aja, nggak benci, cuman ya udah cukup tahu gitu loh. Ngerti nggak sih? Tapi nggak benci gitu. Itu sih kalau aku. Jadi artinya kalau misalnya kita mau bergabung atau ikut dalam sebuah lingkungan pertemanan, komunitas lah, kita juga ya tetap harus jadi diri sendiri aja Tetap ya. jadi diri sendiri, dimanapun lu berada jadi diri sendiri. Mau orang bilang kamu A, begini, kamu begitu, biar aja. Intinya kalau kamu baik, itu juga akan terlihat sendiri. Oke. Gitu kalau aku, karena menurut aku nggak perlu berpura-pura baik untuk disukai orang sih. Karena aku nggak merugikan Anda, aku nggak makan minta Anda, aku nggak merugikan negara pula di sini. Nah, kenapa? Lah kan? Bener kan? Bener Bener nggak? Bener banget. Karena pada dasarnya tuh gini, manusia tuh cukup baik aja nggak sih Pak Reno? Nggak sih, bener nggak? Kadang ada, aku juga kesel, kadang sama diriku nih kesel. Kenapa aku udah disakitin orang, di uji yang berbagai macam kayak temen atau segala macam, aku nggak bisa membalas. Aku pengen, tapi aku nggak bisa. Itu kenapa? Aku juga bertanya seperti itu. Rasa nggak tega mungkin. Karena aku pernah di fase membalas seseorang, cuma pengen membalas tuh malah menyakitkan buat aku. Kayak itu bukan aku. Malah overthinking sendiri kan? Yes. Dan itu kayak nggak aku lakuin. Jadi mending menghindari kayak gitu, udah diem aja. Nggak perlu klarifikasi, nggak perlu ngomong ABC, diem aja, lakukan aja kamu. Kamu pengen olahraga, pengen main ya main. Nggak perlu kok kamu kemana-mana harus ada temen.
sendiri pun kamu bisa kemana-mana. Betul. Di luar pun tiba-tiba ngopi, ada orang ngajak ngobrol, ya ngobrol. Karena dimanapun bisa ketemu orang baik. Jadi aku kayak ya udah sekarang gitu. Jadi kayak aku nggak punya teman tuh kayak orang yang gue nggak punya teman, nggak punya bestie, stres, enggak. Bukan orang yang kayak gitu. Karena dari dulu tuh gini, aku orangnya tuh friendly banget. Temen aku di Bali banyak ya, dari nggak hanya orang Muslim, nggak hanya orang Jawa, semua. Tapi yang bener-bener tek itu nggak semua orang. Kita mah harus kayak gitu. Tapi kita nggak boleh terlalu kayak cerita apapun gitu loh. Jadi Oversharing tuh nggak jangan boleh. lah. Cuman ya kan ada kejadian juga kan. Jadi udah kayak udahlah cukup gitu. Sebenarnya kayak oversharing enggak, cuman di sekeliling kita tuh banyak orang yang nggak suka, itu ada pasti. Sebenarnya pengen ngelihat kita jatuh kali ya. Bukan ngeliat kita jatuh. Orang itu kan kadang hatinya dia tuh bagaimana ke kita kan kita nggak tahu. Bener banget. Baik lagi mau aku digituin orang juga, kalau aku bodo amat sih. Kalau aku ya orangnya bodo amat, karena pola pikir aku nggak kayak gitu. Karena aku di Bali udah lama dan temen aku banyak dan pola pikirnya yang nggak yang kayak gitu, jadi kayak ya udah. Aku punya pemikiran sendiri, aku punya tujuan sendiri. Aku di Bali nyari saudara, nyari temen. Ibarat kada ada yang kayak gitu ya, aku kayak nggak mau bales, ya lakuin aja yang terbaik gitu loh. Temenan ya sama siapa aja lah. Jangan membatasi harus temenan sama Muslim aja, lo sama Jawa aja nggak boleh gitu. Nggak bisa. Kan Kan kita ada orang yang fanatik kan, fanatik. gua nggak mau Harus- nih. harus dengan Ada temen saya begitu, sampai saya dulu kayak dijapri-japri. Kamu, ibaratnya aku minum merek Aqua nih, kenapa kamu nggak pakai merek Cleo, katanya bla 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 bla. kok kirain cuma saya loh. Jadi Pak, aku kenapa yang makan di pakai situ? Iya, kenapa begitu? Dan terus aku membela Palestina nggak, bukan karena begitu gitu loh. Ya aku punyanya galon merek Aqua gitu loh, nggak sih? Itu Tapi dah. menurut aku bikin aku kayak nyes gitu aja. Cuman aku kayak yang nggak komen, ya udah aku diem gitu aja. Kalau saya berpikirnya kan ada teman-teman kita juga yang bekerja di situ tuh cari nafkah. Nah kalau itu kolaps, Betul. Dan sebaik-baiknya manusia menurut aku ya kita nggak boleh ngejudge orang sih Pak Reno. Karena yang berhak ngejudge kita itu bukan manusia, ya Tuhan. pencipta lah, yang ciptakan kita. Yang Allah. ciptakan kita Allah. Kita nggak boleh kamu temenan sama dia begitu, kamu temenan si ini orangnya begitu. Nanti kamu ngikut begitu juga. Nggak ada begitu. Balik lagi ke prinsip. Lu punya prinsip apa enggak? Bener bang. Ini kayaknya dari hati deh. Prinsip lu bagaimana gitu udah. Dalam artian gini berarti ya, maksudnya kalau dunia pertemanan tuh kita tetap harus, maksudnya jangan terlalu bergantung sama temen, Betul, harus tetap mandiri. betul. Ada pada saatnya nanti kita akan bertemu dengan orang yang betul-betul sepaham, sefrekuensi, Betul. yang sevisi dan semisi dengan kita gitu ya. Yaitu hukum alam. Kayak berganti aja. Jadi kayak kita ketemu ini terus ada masalah, itu sebenarnya balik lagi ya udah kayak takdir aja juga gitu nggak sih, ngalir puter Ngalir aja aja. gitu. Benar. Cuman kalau kamu udah jadi orang baik nih, jangan berniat jadi orang jahat. Karena balik lagi semua pertolongan itu datangnya dari Tuhan, dari Allah udah. Sekedar niat aja itu sudah jelek loh. Ya kan? Aku pernah melakukan kayak balas dendam gitu, kayak gue nyakitin diri aku banget, bukan aku. Dan itu bener-bener nggak enak gitu. Udah Kita malah jangan. menjadi orang lain jatuhnya. Yes, gitu. Fake banget gitu loh. Jadi kayak enggak. Terus kalau aktivitas sendiri gimana? Aktivitas sekarang apa dulu? Kalau dulu kan kerja, niatnya memang pengen membangun kehidupan di Bali, Ya. dan sekarang udah Jadi settle cewek nih. sendiri, oke. Dalam artian udah settle, Jadi warga Bali lah. jadi warga Bali. Kebetulan kita sudah berganti menjadi KTP Bali ya gitu ya. Hmm. Dalam artian gini, kalau orang yang tinggal di Bali itu aktivitasnya itu cuman kerja atau karena kita juga berada di lingkungan pariwisata, kita healing itu dekat gitu, nggak perlu kemana-mana gitu. Ya, balik lagi kalau udah libur ya meet up-nya orang kan beda-beda. Meet up-nya ada yang suka cuma di rumah, nonton di rumah, ada yang sukanya nge-mall sampai seharian, ada yang suka view pemandangan alam gitu kan. Balik lagi, kalau saya waktunya kerja ya kerja, waktunya meet up libur ya digunain libur. Kalau sekarang karena udah jadi ibu nih, ya waktu meet up buat ibu-ibu itu ya istirahat. Tapi harus tetap punya me time untuk diri sendiri. Itu kemana kamu pergi sendiri tuh harus ada sih. Kalau ini deh, kalau misalnya gua tanya nih, keuntungan kita yang tinggal di Bali apa? Kalau orang yang mau liburan ke Bali kan harus spend money. Kalau kita sendiri yang tinggal di Bali, Keuntungan di Bali, kalau stres nggak usah pusing nyari tempat. Udah itu aja, dekat rumah mau ke pantai cuma 10 Iya. menit ya. gratis.
Anggaplah parkir paling cuma 2.000. Dan parkir di sini Pak Reno dibanding Jakarta, Surabaya dan masih murah. Pasti murah Parkir banget. mobil ya, Mobil aku tuh 2.000 masih diterima loh. 3.000, 3.000? Coba kalau motor di Surabaya, Kagak. benar kan? 5.000. Nah, itu di Bali tuh masih murah. Murah. Apalagi kalau daerah pasar tuh sudah digetok tuh 10.000. Ya kan, berarti menurut aku di Bali tuh nggak usah takut mau tinggal di sini. Di Bali tuh kalau mau stres, mau healing tuh juga tempat banyak. Dan tempat ngopi yang murah itu banyak, dan ada tempat ngopi enak tapi main biliar ya, dan itu kopinya masih 20.000. Di mana? Cemilannya Orka. Oh, di Orka. Oke. Itu masih, dan itu pemikiran orang kan main biliar konotasinya tempat nggak bagus. Padahal itu tempat keluarga, ibu-ibu dan anak, ada tempat roomnya, ada yang di luar bagus, ada bisa moving time buat anak dan keluarga. Tempatnya keren sih. Kalau ada event bisa kita di situ. Ramah buat anak-anak berarti kan? Aku pernah ngajak anak-anak nonton bareng, dan aku main biliar di situ sama temen aku. Ini ngomong-ngomong juga tempat kita sekarang nih, gue pikirnya tuh bar. Nah, dipikir nih bar ya? Baru pertama kali? Baru pertama gue masuk, karena kan selama ini kalau kemana-mana kan bawa bintang tuh. Ya. Gak mungkin gue masuk bar. Kalau di sini tuh lebih kayak area terbuka. Area terbuka buat family sih menurut aku. Family-nya mungkin pada saat jam-jam sore, kalau udah lebih malam tuh mungkin yang anak-anak muda. Anak-anak muda gitu. Apalagi malam minggu gitu kan? Ya. Lebih kayak orang yang nggak terlalu suka rame cocok sih di sini. Maksudnya tempatnya nggak yang rame banget. Rame banget. Ya memang di jalan kan, karena jalan poros nih, bener. Kendaraan. Jadi intinya adalah kalau kita tuh untuk mencari hiburan itu di Bali itu tidak keluar duit mahal. Enggak. Itu tergantung, balik lagi gaya hidup. Kalau gaya hidup kamu pengennya ke kafe yang mahal, ada Pak Reno. Ya. Canggu, Seminyak. Tapi kalau cuma menghealing kayak ibu-ibu baru menikah tinggal di Bali ngekos dengan gaji 3 juta, 4 juta cukup aja. Ke pantai tinggal beli apa namanya? Ke pantai tinggal seblak. Beli cilok. Kalau enggak, kalau gitu ada gorengan yang itu paling 5.000 duduk dengan itu di Kelan nikmatin pesawat naik turun. Daerah Kelan atau di Muaya tuh juga ada tuh. Jadi kayak ada aja. Kita harus tetap balik lagi gaya hidup dan bersyukur. Jadi ibaratnya kalau kita tinggal di Bali balance. Stresnya dapet, tapi healingnya deket. Nggak kayak di kota lain gitu kan. Udah stres di kantor, ketemu macet, udah meledak dah sampai sini aja kadang nggak usah di pantai ya. Nggak usah di pantai. Sekitaran rumah dah. Sekitaran rumah saya itu yang kayak cuma ngeliat situ enak di bukit. Enggak lah, maksudnya kayak yang bukit-bukit kayak ngeliat lampu-lampu aja, orang kayak duduk. Kadang aku ngeliat, ya Allah orang ini pulang kerja, itu kayak aku pandangin, ya Allah ternyata bersyukur itu sederhana ya. Dengan cuma melihat pemandangan alam malam dengan lampu-lampu sampai dinamakan Bukit Bintang. Dan itu kayak aku bilang, wah balik lagi, emang harus jadi manusia bersyukur. View-nya langsung ke laut itu kan? Laut dan pesawat bandara. Enak banget. Kalau saya dari bawah, jadi ya ketemunya rumah-rumah juga. Tapi kan Pak Reno juga mau ke Balangan deket. Terus ada juga, kalau sekarang kan ke GWK kan udah ada sore tuh jajan-jajanan tuh. Jajanan, ya kan di depan itu. Ya kan, bisa sambil jogging sore. Kalau misalkan weekend kan, ajak anaknya dikasih lah main di situ, bayar 10.000. Ada parkir mobil nggak sih dalam? Ada di belakang, agak ke belakang sekarang. Jadi sebenarnya kalau di Bali tuh balik lagi gaya hidup dan bersyukur. Kamu mau uang berapapun habis gitu. Kalau mau liatin orang yang tetap jadi balik lagi gaya hidup dan jadi diri sendiri. Mau pertemanan kamu high class, mau teman kamu kaya, nggak kaya, balik lagi jadi diri sendiri. Kita cuma bisa kita filter diri kita mampu nggak seperti itu. Kita ngikutin mereka terus bisa nggak kita gitu. Jadi diri sendiri itu yang penting nomor satu itu. Jadi sebenarnya intinya dari apa yang kita obrolin panjang lebar nih, kehidupan di Bali itu kalau menurut Ibu mahal atau murah? Murah. Masih murah ya? Masih murah menurut aku dibanding Jakarta. Karena cari duitnya gampang di sini. Dibanding Jakarta mahal Pak Reno. Emang secara makanan enak di sana. Ya tapi kan ongkos biaya menuju ke sananya juga mahal. Jadi kalau di sana itu kayak mau pergi ke satu tempat tuh kayak lama macet di jalan. Kalau di sini kan macet kan kayak sekarang aja ya. Kalau lagi peak season aja. Nah, apalagi kalau di Bali nih ya. Kalau weekend ada Car Free Day di Renon. Itu enak banget hari Minggu.
Oh, yang di Puputan ya? Di Renon. Jadi di Renon itu ada Car Free Day dari pagi jam 6 sampai jam 10. Jadi orang olahraga itu di situ enak. Di lapangan? Di lapangannya muterin 5 kilo di situ. Oke. Jadi di situ nanti juga ada kayak orang jualan makanan kayak bazar gitu banyak. Dan itu bebas kendaraan. Jadi kalau mau healing sehat, hiburan ya di situ rame. Satu referensi juga tuh. Mungkin yang liburan ke Bali Liburan ke Bali pengen apa? Jogging nih misalkan hobinya Jajanan olahraga, murah? jajanan murah di Renon. Oke. Cuman aku Baiklah. belum sempat kayak video-video gitu loh dulu. Baiklah kalau begitu. Jadi saran buat teman-teman yang mau ke Bali, Gimana? yang baru mau pindah ke Bali untuk mencoba mencari nafkah, Ya nggak usah takut. Pergi aja ke sini. tapi nggak modal nekat juga ya. Ya nggak kayak aku juga. Maksudnya udah harus ada kenalan. Sekarang kan ngelamar pekerjaan gampang Pak, by email. Kalau dulu kan nulis tangan Nulis Pak tangan. Reno. Dibawa ke kantor, Zaman dulu saya ngetik, nulis. dibawa ke Bener kan? kantor bener. Nah, kalau sekarang tinggal Email. email. Apa susahnya misalkan dari Jawa nih email, terus ada panggilan tinggal pergi dan Betul. prepare. Dan yang saya suka di Bali itu yang di Ada pengalaman loh. apa itu? Aku pernah cuci piring karena Di resto. di Coto Makassar Tuban. Gua tahu yang sebelah kiri jalan kan? Kiri jalan, dulu dekatnya jajarannya Lauta. Lauta. Dulu kan aku kerja di gedung Pelmin. Ada salah satu temen aku dari Makassar datang. Waktu itu aku belum gajian, cuma punya uang 50.000. Dia pengen makan coto. Dan aku nggak punya uang. Dan jiwaku tuh karena jiwaku kayak nggak tega. Suka nge-treat orang. Ya udah ayo kita makan. Perkara nanti aku cuci piring gitu. Aku beneran cuci piring Pak Reno. Aku ibu, aku nggak bisa bayar kurang. Aku cuci piring loh di situ. Bener bisa dapat coto Ya Makassar. Allah. Kalau dulu Iya kan kan? kita bercandaan kan, kalau nggak cukup bayar kita cuci piring gitu ya. Ini bener. Jadi sampai sekarang ibu itu sama aku kayak kenal tuh kayak ketawa, padahal nggak apa-apa lu nggak bayar orang kamu kerja di situ gitu loh. Cuman aku kayak rasa makasih karena aku udah bisa makan 2 mangkok coto Makassar plus minum plus buras gitu loh, dan cuma uang 50.000 gitu loh. Cuma kalau makan gitu aja kan kayak berat rasanya ya. Ya zaman dulu ya berat lah, mahal tau coto Makassar 2.000. Betul. Coto Makassar zaman dulu berapa? Udah 25.000 daging itu. Bener. 20.000. Kayak Aku seru cuci banget. piring. Intinya itu adalah berani, tapi jangan lupa siapkan modal, Betul. mental juga, dan Niat. harus kuat. Intinya niat bekerja, mau kamu di sini badannya banyak, mau ibaratnya susah, merintis, merih, yang namanya usaha itu tidak ada yang instan. Betul. Ujuk-ujuk bikin mie nggak ada. Pasti susah dulu, merih dulu, nikmatin aja semua itu. Kalau memang niatnya kerja itu seneng aja gitu loh. Apalagi buat anak muda yang belum menikah, masih muda, menurut aku gunain masa itu buat kamu bekerja gitu loh. Banyakin pertemanan kamu, Iya, perluas link. ya kan? Jadi kamu nggak cuma cukup di circle yang ini Itu aja. Jadi kayak belajar, oh ternyata dunia sales begini loh, oh dunia IO begini loh, oh dunia ini makanan begini. Jadi kita Hospitality, hotel dan segala betul, macam. jadi gitu. kita kayak ngobrol sama orang tuh nyambung aja, dan siapa tahu dari ini nggak cocok kita bisa mencrol ke sana. Karena project itu bisa jadi dari teman loh. Bener. Sebenarnya di Bali tuh kalau nggak maluan, nggak gengsi, kerja apa aja bisa. Bisa. Termasuk cuci piring ya. Iya. Dan itu pengalaman paling menurut aku gila sih, seumur kan nggak ada ya orang berani cuci piring. Aku cuci piring beneran, cuci mangkoknya. Tapi itu bisa jadi motivasi bahwa gue tuh pernah dari nol banget. Pernah nggak punya uang banget, pernah. Wow, keren banget sih. Dan aku di sini tuh sendiri dulu, belum kenal saudara-saudaraku, belum ada. Bener-bener sendiri, nggak ada tahu siapa, dan kerja bener-bener sendiri gitu. Ya karena kan nekat, Nekat, memang memang pelarian, nekat. awalnya pelarian, Iya. akhirnya jatuh cinta sama Bali, stay, cari duit. Dan aku Akhirnya? pernah juga dikirim bosku di Jakarta 2 bulan apa kurang lebih hampir 3 bulan. Nggak kerasan banget di sana, nggak betah. Akhirnya balik Tetap kembali minta lagi. ke Bali. Kayak apa ya? Nggak betah, padahal di Jakarta tuh ya tempat nongkrong banyak, cuman kayak aku nggak nyaman gitu loh. Betul. Saya juga di Bali awalnya cuma Ya emang liburan. naik angkot, terus Pak Reno aku. Mobil, kalau kendaraan pribadi mahal di ongkos bu, Iya. ketimbang kita naik angkot Kalau di Bali sih emang zaman dulu nggak ada angkot ya. sampai Nggak sekarang. ada angkot tuh, kayak adanya ojek, cuman kan ya Bali dulu kan nggak semacet sekarang ya menurut aku. Kalau sekarang banyak Gojek, banyak apa, ya tergantung lah. Kalau mau yang ke Bali kerja niatnya sungguh-sungguh, oke aja sih. Karena tempat healingnya tuh banyak Banyak banget. banget.
Dari yang super premium sampai yang gratisan. Tuh. Oke, ini kita sudah panjang lebar, yang pasti buat kalian bisa jadi referensi dan semoga juga bermanfaat apa yang kita obrolin. Terima kasih Ibu Lia Terima kasih untuk banyak. obrolannya, dan yang pasti jangan lupa buat kalian subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di vlog gue berikutnya.